Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metabolisme. Nah, sebelumnya silakan perhatikan beberapa gambar yang saya tampilkan di sebelah kanan. Di sini terdapat beberapa contoh aktivitas manusia, mulai dari bersepeda, bermain sepak bola, berenang. Kemudian juga terdapat aktivitas yang lain dari makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah manusia yang sedang makan, hewan yang sedang makan, dan tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis dengan sumber energi adalah matahari. Nah, adakah hubungan antara gambar-gambar ini dengan proses metabolisme? Untuk materi metabolisme, yang perlu kita pelajari yang pertama adalah komponen dalam proses metabolisme termasuk enzim dan ATP. Kemudian yang kedua adalah jenis dari metabolisme yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita perlu ingat nih, hidup adalah kerja. Jadi yang dimaksud di sini bukan kerja dalam hal mencari uang saja ya. Jadi kerjanya dalam bentuk yang lebih luas. Nah, supaya dapat hidup, kita ini harus melakukan kegiatan, harus bekerja. Bahkan organ tubuh kita itu kalau terganggu fungsinya, maka kesehatan tubuh kita juga ikut menurun. Nah, bahkan setiap organel sel tubuh kita ikut bekerja untuk mempertahankan hidup. Nah, setiap sel yang hidup, ketika dia bekerja, maka dia ini membutuhkan energi dari sumber luar tubuh. Bagi organisme aerob atau yang dapat membuat makanan sendiri, maka dia melakukan fotosintesis untuk mendapatkan energi. Namun, bagi organisme anaerob atau yang tidak dapat membuat makanan sendiri, maka mereka memperoleh energi dengan cara memakan organisme lain. Metabolisme pengertiannya adalah segala reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, lebih khususnya nanti kita akan mempelajari metabolisme sel atau metabolisme yang terjadi di tingkat sel. Hampir semua reaksi metabolisme di dalam sel ini membutuhkan enzim. Nah, inilah enzim sebagai komponen penting pada metabolisme. Nah, komponen dalam proses metabolisme sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah enzim dan yang kedua adalah energi. Enzim ini merupakan biokatalisator. Katalis sendiri sebenarnya merupakan zat kimia yang mempercepat suatu reaksi akan tetapi tidak ikut bereaksi. Nah, enzim ini punya sifat seperti katalis. Sementara biokatalisator itu adalah katalis organik yang dihasilkan oleh sel dan tentu saja bekerjanya di dalam tubuh makhluk hidup. Sehingga enzim ini disebut sebagai biokatalisator. Tipe enzim ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah intraseluler, dihasilkan di dalam sel dan bekerjanya atau bergunanya juga di dalam sel itu sendiri. Contohnya adalah enzim katalase yang dihasilkan oleh salah satu organel sel yang namanya peroksisom. Nah, kerja dari enzim katalase sudah kalian pelajari di praktikum virtual pada pertemuan sebelumnya. Kemudian tipe enzim yang kedua adalah ekstraseluler, di mana dihasilkannya sama di dalam sel akan tetapi bekerjanya atau bergunanya di luar sel. Contohnya adalah enzim-enzim pada sistem pencernaan, misalnya amilase, lipase, dan maltase. Cara kerja enzim di sini bekerja secara spesifik terhadap suatu substrat tertentu, sehingga akan ada banyak sekali enzim yang bekerja di dalam tubuh kita. Ibaratnya kunci, ya, maka kunci ini bekerjanya spesifik hanya untuk membuka satu pintu. Maka apabila di dalam suatu bangunan terdapat banyak pintu, maka kuncinya juga pasti banyak. Demikian juga di dalam tubuh kita apabila terdapat substrat yang banyak, bahan yang banyak, maka
enzimnya yang terdapat di dalam tubuh kita juga sangat banyak untuk membantu reaksi yang akan terjadi. Cara kerja enzim di sini menganut dua teori. Untuk teori yang pertama ini adalah Lock and Key. Lock and Key ini dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1890. Jadi diibaratkan substrat atau bahan itu berupa kunci dan enzimnya ini berupa gembok gitu. Nah, sehingga bentuk dari kunci ini pasti sesuai dengan bentuk dari gemboknya. Nah, jadi ibaratnya substrat ini bentuknya seperti ini, kemudian enzimnya pasti cocok nanti kalau substratnya masuk. Nah, sehingga nanti hanya substrat tertentu yang memang punya bentuk yang cocok yang bisa berikatan dengan enzim. Teori yang kedua adalah induced fit. Teori ini dinyatakan oleh Daniel Kosland. Nah, teori ini menyatakan bahwa enzim dan sisi aktifnya merupakan struktur yang fleksibel. Nah, enzim akan menyesuaikan bentuk substrat apabila mereka sudah berikatan. Jadi misalnya enzim ini punya sisi aktif yang bentuknya berbeda atau tidak sesuai dengan substrat. Namun apabila substrat sudah mendekat dan mulai berpasangan, maka enzim ini otomatis akan menyesuaikan diri dengan substratnya. Nah, sehingga mereka dapat berikatan dan menghasilkan produk. Berikutnya, peran enzim terhadap energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Silahkan perhatikan grafik berikut. Grafik yang digambar dengan garis warna merah merupakan energi aktivasi yang dibutuhkan apabila suatu reaksi berlangsung tanpa adanya enzim. Kemudian grafik berwarna biru di sini merupakan energi aktivasi yang dibutuhkan dengan adanya enzim pada suatu reaksi. Nah, kira-kira di antara grafik yang warna merah ini dengan grafik yang warna biru, manakah yang lebih tinggi? Nah, tentu saja yang lebih tinggi adalah grafik yang berwarna merah. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa peran enzim adalah menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Karena dengan adanya enzim, energi aktivasi yang dibutuhkan hanya segini saja yang ditunjukkan dengan grafik biru. Sementara kalau tidak ada enzim, maka energi yang dibutuhkan jadinya setinggi ini di grafik merah. Berikutnya untuk komponen penyusun enzim, komponen utamanya berupa protein, disebut apoenzim. Kemudian komponen kimia tambahan berupa non-protein disebut dengan kofaktor. Jenis kofaktor di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah gugus prostetik atau berupa senyawa organik. Yang kedua berupa ion anorganik. Kemudian yang ketiga adalah koenzim. Nah, koenzim ini merupakan molekul organik kompleks. Suatu enzim yang sudah berikatan dengan kofaktornya, maksudnya jika komponen utamanya sudah berikatan dengan kofaktor, maka disebut dengan holoenzim. Nah, jadi kalau kita perhatikan gambar, maka yang warna pink berukuran besar ini merupakan apoenzim atau bagian enzim yang tersusun atas protein. Berikutnya, kofaktornya yang berupa non-protein di sini ditunjukkan adalah gugus prostetik yang terikat rapat dengan enzim dan koenzim yang terikat renggang dengan enzim. Nah, apabila enzim dengan kofaktornya ini sudah berikatan menjadi satu, maka kita menyebutnya dengan holoenzim. Cara kerja enzim. Enzim ini yang pertama jika belum berikatan dengan substrat atau masih dalam keadaan terpisah, kalau substrat mendekat kemudian akan berikatan. Nah, ketika enzim dan substrat berikatan, terjadilah reaksinya sehingga dihasilkan produk. Nah, di sini dapat kalian lihat
bentuk produk ini berbeda dengan substrat. Substrat itu artinya adalah bahan. Sementara bentuk enzim dari awal sampai dengan akhir reaksi ini bentuknya tetap. Sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa enzim itu tidak ikut bereaksi atau tidak berubah bentuknya. Sementara yang berubah bentuknya adalah produk. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim di sini ada 4. Yang pertama adalah suhu. Yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat atau bahan, kemudian aktivator dan inhibitor. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama adalah suhu. Kalian perhatikan grafik ini. Grafik sumbu Y ini merupakan kecepatan reaksi, artinya semakin tinggi maka kecepatan reaksinya juga semakin tinggi. Grafik sumbu X ini merupakan suhu, artinya semakin ke kanan suhunya semakin tinggi. Nah, perhatikan grafik tersebut pada suhu 0 derajat Celcius, bagaimana kecepatan reaksi? Kalau 0 kan kira-kira di sini, maka kecepatannya juga masih 0, artinya belum bisa bekerja. Kemudian lihat lagi, pada suhu 20 derajat Celcius, bagaimana kecepatan reaksi? Kita lihat ternyata kecepatan reaksinya ini sudah mulai naik. Nah, sekarang perhatikan lagi pada suhu 40 derajat Celcius ternyata di sini mencapai titik tertingginya. Nah, sekarang perhatikan pada suhu 50 derajat Celcius bagaimanakah kecepatan reaksi? Ternyata sudah mulai turun. Sehingga nanti mulai dari 40 dan seterusnya ini grafiknya mulai menurun. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa enzim bekerja optimal pada suhu 40 derajat Celcius. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kerja enzim adalah pH atau kadar keasaman. Nah, silakan perhatikan gambar di samping. Sumbu Y ini merupakan kecepatan reaksi, artinya semakin tinggi maka semakin cepat. Sementara sumbu X di sini adalah kadar keasaman atau pH. Semakin ke kanan ini maka kadar keasamannya semakin gimana? Coba semakin basa. Tuh. Jadi kalau semakin ke kiri ini semakin asam, kalau ke kanan basa. Nah, perhatikan grafik di samping. Pada pH berapakah enzim pepsin bekerja optimal? Nah, ini enzim pepsin. Kita lihat di titik tertingginya ternyata dia ada di pH 2. Jadi, pH optimalnya pepsin adalah 2. Berikutnya, pada pH berapakah enzim amilase bekerja optimal? Kita lihat lagi untuk enzim amilase, di manakah titik tertingginya? Oh, sekitar 6 atau 7 ini. Kemudian pada pH berapakah enzim lipase bekerja optimal? Nah, ternyata lipase ini grafiknya ada di sini. Nah, justru lipase ini munculnya di sini ya. Bekerjanya munculnya pada saat pH netral. Ini, maaf bukan netral, tapi sekitar basa 8 lebih. Nah, pertanyaannya apakah ketiga enzim tersebut memiliki pH optimal yang sama? Nah, tentu saja tidak ya, sehingga dapat kita simpulkan setiap enzim memiliki kadar keasaman atau pH optimal yang berbeda-beda. Nih, kalau suhu tadi kan optimalnya sama sekitar 40, tapi kalau kadar keasaman ini berbeda-beda setiap enzim. Faktor ketiga yang mempengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi enzim sendiri dan konsentrasi substrat. Jadi banyaknya enzim dan banyaknya substrat ini berpengaruh terhadap kecepatan reaksi. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan semakin meningkat. Demikian pula, semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi juga semakin meningkat. Faktor yang keempat yang mempengaruhi kerja enzim adalah aktivator dan inhibitor. Kita ingat bahasa Inggris ya, kalau aktivator artinya mengaktifkan, kalau inhibitor artinya menghambat. Aktivator merupakan zat yang meningkatkan proses pengikatan enzim dengan substrat. Nah, contohnya adalah ion klorida yang meningkatkan kerja enzim amilase. Sementara inhibitor merupakan zat yang menghambat proses pengikatan enzim dengan substrat.
Contohnya adalah sianida yang menghambat kerja sitokrom. Jenis inhibitor ada 2 macam. Yang pertama inhibitor kompetitif. Inhibitor ini memiliki struktur yang mirip dengan substrat. Nah, bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, jadi enzimnya bentuknya seperti ini, substratnya seperti ini. Kita ingat ya, struktur enzim dan substrat ini cocok gitu. Teorinya yang mana ini kira-kira? Ya, Lock and Key teori. Nah, tetapi di sini punya inhibitor, ternyata ada inhibitor atau penghambat yang sisi aktifnya ini bisa mengisi sisi aktifnya enzim, sehingga mereka bersaing untuk berikatan dengan enzim. Nah, sehingga apabila yang berhasil berikatan dengan enzim adalah inhibitornya, maka substrat tidak dapat berikatan. Nah, sehingga tidak dapat dihasilkan produk. Gitu. Jenis inhibitor yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif atau tidak sportif. Kenapa kok tidak sportif ya? Coba kita lihat. Inhibitor ini berikatan dengan enzim pada selain sisi aktifnya. Akibatnya sisi aktif enzim berubah sehingga tidak dapat berikatan dengan substrat. Coba perhatikan gambar. Nah, di sini ada suatu enzim yang punya sisi aktifnya di sini nih. Nah, substratnya bentuknya sudah cocok dengan sisi aktifnya enzim, harusnya tinggal berikatan saja. Tapi di sini ada penghambat, di mana penghambatnya ini tidak bersaing dari depan. Ini jeleknya penghambat ini bersaingnya dari sisi belakang atau sisi allosterik. Nah, ini ketika penghambatnya berhasil masuk ke sisi allosterik, maka sisi aktif enzimnya berubah. Nah, jika sisi aktif enzim berubah, substratnya tidak cocok sehingga tidak bisa masuk, tidak bisa berpasangan dan tidak menghasilkan produk. Nah, ini yang namanya inhibitor non-kompetitif atau inhibitor yang tidak sportif lewat jalan belakang, tidak mau bersaing lewat depan gitu. Nah, itu untuk enzim, komponen yang penting dalam proses metabolisme. Berikutnya adalah energi. Di dalam tubuh kita, nih, senyawa kimia yang berenergi tinggi di dalam tubuh itu adalah ATP atau adenosin trifosfat. Ingat tri itu artinya adalah 3. ATP merupakan ikatan dari adenin, ini adenin di sini. Kemudian gula ribosa, ini gulanya bentuknya segi 5 dan 3 fosfat. Ini fosfatnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, ATP ini mengandung energi yang sangat tinggi. Hanya saja untuk memanfaatkan energi yang ada pada ATP, 1 atom fosfat harus dilepas. Nah, jadi jika ingin menghasilkan energi, maka 1 atom fosfat dilepas, sehingga ini nanti akan kehilangan 1 atom fosfat. Nah, sehingga namanya sudah berbeda, yaitu ADP atau adenosin difosfat. Apakah dari ADP bisa dibentuk lagi ATP? Tentu saja bisa. Jadi tinggal ditambahkan 1 fosfat. Nah, untuk prosesnya berarti membutuhkan energi. Nah, itu aja untuk komponen yang berperan pada proses metabolisme. Terima kasih, semoga bermanfaat.